Kompetensi dasar mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: memahami konsep kelistrikan dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelas 12 MIPA 1. Halo, nama saya Febi Rifani dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas listrik statis. Listrik statis adalah ketidaksamaan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Terdapat dua buah muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Dapat dikatakan bermuatan listrik apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Dan dapat dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Sedangkan benda yang tidak bermuatan disebut netral. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan, muatan listrik terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Ternyata, kedua muatan tersebut bisa menghasilkan gaya loh. Yap, hukum Coulomb lah yang menjelaskan gaya yang terjadi antara dua muatan tersebut. Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu hukum Coulomb? Hukum Coulomb adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan bermuatan terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Kata pertama. Teman-teman, tahukah kamu mengapa penggaris dapat menarik potongan kertas kecil? Ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut yang kering, lalu didekatkan dengan potongan kertas kecil, maka kertas tersebut akan melekat pada penggaris. Secara tidak langsung, kamu sudah membuat muatan listrik sederhana. Fakta kedua. Teman-teman, tahukah kamu sebatang kayu yang digosokkan dengan kain sutra akan bermuatan positif? Dalam kasus ini, ketika batang kaca digosokkan dengan kain sutra, maka batang kaca tersebut akan menghilangkan elektron yang berpindah menuju kain sutra, maka batang kaca akan bermuatan positif. Fakta ketiga. Teman-teman, tahukah kamu mengapa penggaris plastik yang digosokkan dengan kain wol akan tarik-menarik? Pada awalnya, kedua benda tersebut memiliki muatan netral. Tetapi, ketika kedua benda tersebut digesekkan, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik, yang menyebabkan penggaris plastik memiliki muatan negatif, dan kain wol memiliki muatan positif, yang menyebabkan keduanya saling tarik-menarik. Fakta keempat. Ketika balon digosokkan dengan kain wol, kemudian balon didekatkan dengan rambut, maka balon dan rambut akan tarik-menarik. Kira-kira kenapa ya? Dalam kasus ini, ketika balon digosokkan dengan kain wol, maka kain wol tersebut memiliki muatan positif, sementara balon akan bermuatan negatif, karena kain wol kehilangan elektron yang berpindah menuju balon yang terbuat dari plastik. Sementara rambut cenderung mudah melepaskan elektron dan menjadi bermuatan positif. Karena balon dan rambut bermuatan berbeda, di mana rambut bermuatan positif dan balon bermuatan negatif, maka bila keduanya didekatkan, keduanya akan saling tarik-menarik. Fakta kelima. Tahukah kamu kenapa debu dapat menempel pada layar televisi? Layar televisi memiliki elektron yang berasal dari aliran listrik,
yang mengalir ke televisi, sehingga layar televisi bermuatan negatif. Muatan negatif ini akan mempolarisasi partikel-partikel debu dalam udara di depan kaca, sehingga menghasilkan gaya tarik-menarik pada partikel debu sehingga debu dapat menempel pada layar televisi. Halo semua, di sini saya mempunyai soal tentang materi listrik statis. Soalnya yaitu sebuah partikel bermasa 0,3 gram diikat dengan benang tak bermasa. Kemudian dimasukkan ke dalam daerah bermedan listrik 500 Newton per Coulomb dan digantungkan, ternyata membentuk sudut. Keadaan ini bisa terjadi apabila partikel itu bermuatan atau dalam mikrokolom sebesar jika resultan gaya antara kedua gaya dalam kurung berat dan gaya kolom adalah 45 derajat, maka nilai W sama dengan F. Ini menggunakan rumus M dikali G sama dengan E dikali Q. Nah, lalu dalam kurung 0,3 dikali 10 pangkat min 3 tutup kurung dikali 10 sama dengan 500 dikali Q ya. Lalu Q sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3 per 500 yang dari sini 500. Nah, lalu Q sama dengan 0,6 dikali 10 pangkat min 5. Nah, lalu nih hasil akhirnya Q sama dengan 6 mikrokolom. Nah, ini hasilnya.